Amanat Pembina Upacara. Mute, Bu. Suaranya, Bu. Mute-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada amanat kali ini saya akan membacakan sambutan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Republik Indonesia tahun 2021. Tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabe Salamat, Lingunalatai, salam sawujud karendem malempang, adil kataleno, baju ramin kasuraga, basengat kajubata, arus. Yang saya hormati pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Ibu Kepala SMA, SMK, SLB Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Ibu Guru SMA, SMK, SLB Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Ibu tenaga Suaranya Bu Enda kembali. Suaranya kamu Kembali di sorry. Mic-nya, Bu, mic-nya. Pencet. Ibu dibuka Bu suaranya, Bu. Bu, mic-nya, Bu Endang. Mic-nya. Ibu. Aduh. Sebagai insan yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita mengucapkan syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya pada hari ini kita masih dilimpahkan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa turut serta untuk memperingati 76 tahun kemerdekaan negara kita tercinta, Republik Indonesia tahun 2021. Rasa syukur ini tentu akan lebih bermakna apabila kita juga selalu mengetuk relung hati kita untuk mengenang dan menghargai jasa-jasa pahlawan kemerdekaan, seraya berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa menempatkan mereka di tempat yang mulia. Hadirin yang saya hormati, dalam suasana penuh keprihatinan akibat pandemi COVID-19, Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini kembali kita peringati secara sederhana dan terbatas, dengan mengutamakan penerapan protokol kesehatan, tentunya tanpa mengurangi kekhidmatan dan makna penting yang terkandung dalam peringatan hari bersejarah bagi seluruh bangsa Indonesia. Atas berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita semua dapat menikmati kemerdekaan yang tepat pada hari ini menginjak 76 tahun. Kemerdekaan ini tidak diraih dengan mudah, tetapi diperoleh melalui kegigihan dan perjuangan panjang para pahlawan patriot bangsa. Pahlawan pendahulu kita berjuang tanpa kenal menyerah melawan penjajah, rela mengorbankan tenaga, harta, dan bahkan nyawa demi cita-cita luhur menjadikan bangsa Indonesia yang merdeka. Jika dulu pahlawan berperang melawan penjajah yang merampas kemerdekaan bangsa, saat ini kita sedang berjuang melawan wabah COVID-19 yang telah merenggut kebebasan kita beraktivitas dalam 1,5 tahun terakhir ini dan menimbulkan dampak ke semua sendi kehidupan dan pembangunan, mulai dari kesehatan, sosial, ekonomi, sampai dunia pendidikan. Hari ini genap 76 tahun bangsa Indonesia ini merdeka. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Republik Indonesia tahun 2021 saat ini tidak hanya dimaknai sebagai lepasnya bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Merdeka yang kita rebut 76 tahun lalu bukan pula bermakna akhir dari perjuangan. Namun lebih dari itu, Hari Ulang Tahun ke-76 Republik Indonesia tahun 2021 harus kita maknai sebagai momen pemersatu bangsa. Dan kita memiliki kewajiban untuk mempertahankan serta mengembangkan hasil kemerdekaan tersebut, berbuat untuk bangsa dan negara kita, Indonesia. Pada kesempatan ini, saya mengajak kita semua untuk sejenak merenung, karena inilah saat yang tepat merefleksi peran serta kita terhadap pembangunan di negara yang kita cintai ini. Refleksi tersebut menjadi titik tolak kita untuk menentukan sikap ke depan yang lebih baik. Melakukan refleksi merupakan salah satu upaya untuk memahami potensi serta kekurangan diri untuk selanjutnya mampu mengantisipasi tantangan serta hambatan.
Hadirin yang saya hormati, sudah lebih dari 1 tahun pandemi COVID-19 melanda negara kita Indonesia. Pandemi COVID-19 yang melanda hampir di seluruh negara di dunia yang menyebabkan kepanikan bagi seluruh masyarakat. Juga meluluh lantakkan seluruh sektor kehidupan termasuk dunia pendidikan. Pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan yang bertujuan untuk memutus rantai penularan pandemi COVID-19, yang salah satunya adalah penerapan kebijakan social distancing, di mana warga harus menjalankan seluruh aktivitas seperti bekerja, belajar, termasuk dalam melaksanakan ibadah. Selain berdampak pada sektor perekonomian, sektor pendidikan juga turut terkena dampak yang cukup berat, sehingga kegiatan belajar mengajar terpaksa harus dilakukan dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Akan tetapi, dari kebijakan ini juga masih ada pihak yang belum siap untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau yang dikenal dengan sebutan daring. Bukan hanya kesiapan yang masih perlu dibenahi dari pembelajaran jarak jauh ini, masih ada beberapa peserta didik yang tidak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar jarak jauh karena terbatasnya sarana dan prasarana, di antaranya tidak memiliki perangkat yang menunjang untuk pembelajaran jarak jauh. Hadirin yang saya hormati, di masa pandemi yang terus melanda kehidupan, dunia pendidikan harus terus mendapatkan perhatian khusus agar tidak berdampak buruk. Karena pendidikan merupakan masa depan suatu bangsa. Pandemi COVID-19 memang banyak menimbulkan ancaman bagi dunia pendidikan, akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda, sehingga ancaman dapat diubah menjadi sebuah peluang untuk memajukan dunia pendidikan. Semangat! Pandemi COVID-19 telah mengubah dunia pendidikan mulai dari proses pembelajaran, di mana biasanya dilakukan di dalam kelas dengan tatap muka, namun sejak pandemi berlangsung berubah menjadi belajar daring. Guru dan siswa serta orang tua dituntut untuk menghadirkan proses pembelajaran yang efektif dan aktif, walaupun dilaksanakan dari rumah masing-masing. Pandemi COVID-19 banyak berdampak negatif, juga berdampak positif bagi dunia pendidikan. Dampak positif ini dapat memotivasi melalui masa-masa sulit untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih maju, sehingga memicu percepatan transformasi pendidikan, di antaranya banyak muncul aplikasi pembelajaran online, munculnya kreativitas tanpa batas, kolaborasi orang tua dan juga guru, penerapan ilmu dalam keluarga, guru menjadi lebih akrab dan melek teknologi, internet sebagai sumber informasi yang positif, dan peserta didik dapat diawasi oleh orang tua secara langsung, dan lain sebagainya. Pada kesempatan yang baik ini, dalam momentum 17 Agustus, saya berpesan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru agar tetap semangat dalam menjalankan tugas profesional. Jadilah pemimpin yang membawa arus positif di sekolahnya, bergerak bersama, memadukan dan berkolaborasi dalam ide menuju ke arah visi sekolah. Sebuah agenda besar dan nasional menunggu di hadapan kita, yakni pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK, harus terselenggara dengan baik dan hasilnya pun ditargetkan dapat terukur dengan baik. Juga kepada peserta didik saya berpesan selalu semangat dalam belajar, dan semangat dalam belajar. Miliki semangat patriotisme dalam pejuang bangsa kita yang tidak mengenal lelah dan pantang mundur. Peserta didik yang sukses kuncinya belajar dan berlatih. Kita bertekad walau dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita tetap bisa hadir dalam pembelajaran walau melalui pembelajaran daring atau online. Prestasi tetap hadir dan kita raih. Hadirkan prestasi melalui tekad. One school, one product, one teacher, one book, and one student, one prestasi. Hadirin yang saya hormati, di penghujung sambutan saya ini, saya menyampaikan pesan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Haji Sugianto Sabran dan juga Bapak Haji Edi Pratowo. Beliau mengajak kepada seluruh warga sekolah bersatu padu mengatasi pandemi ini. Mari kita berjuang bersama-sama agar merdeka dari COVID-19 dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan, menyukseskan vaksinasi, saling tolong-menolong, bergotong royong, dan berbesar hati menerima berbagai pembatasan demi keselamatan bersama dengan slogan kompak berkah, kompak bergerak, berkah berdampak untuk mewujudkan Kalteng semakin berkah. Demikian saya sampaikan, semoga dengan momentum kemerdekaan ini kita dapat membangun mutu, membangun karakter sebagai tanggung jawab mengisi kemerdekaan. Dirgahayu Indonesiaku ke-76, merdeka. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLT Provinsi Kalimantan Tengah.